welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran materi persamaan kuadrat. Sebelum belajar, jangan lupa kita baca basmalah agar dipermudah pembelajaran kita hari ini. Amin ya robbal alamin. Teruslah dukung Iliani Channel dengan cara like, subscribe, and share. Nah adik-adik, materi kita kali ini adalah persamaan kuadrat. Materi ini sangat aplikatif karena sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada pelajaran fisika. Begini, kita mungkin pernah melakukan yang namanya tendangan bola, terutama laki-laki. Di situ ada tendangan bola yang melambung. Nah, lambungannya itu akan membentuk lintasan parabola. Mulai dari kita menendang bola sampai bola tersebut menyentuh tanah. Nah, adik-adik, dengan ilmu persamaan kuadrat, kita dapat menghitung pada detik keberapa bola tersebut menyentuh tanah. Teruslah ikuti Kak Eli penjelasan berikut ini. Yuk! Adik-adik, untuk pembelajaran kita persamaan kuadrat, kakak akan memperkenalkan terlebih dahulu bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya pada persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kali ulang, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini ada yang dikatakan sebagai ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, ruas kanannya itu bernilai 0 atau kosong, dipisah oleh sama dengan. Nah, sekarang apa itu A, B, dan C? A adalah koefisien dari X pangkat 2, koefisien dari variabel X pangkat 2. Kemudian B adalah koefisien dari variabel X. Sedangkan C adalah konstanta. C tidak memiliki variabel. Apabila ada yang tidak memiliki variabel, maka dikatakan sebagai konstanta. Nah, baik, itu adalah bentuk umumnya. Tolong diingat ya bentuk umumnya. Untuk syaratnya, A yang di depan dari variabel X pangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk A, B, C-nya adalah bilangan real ya. Biar kalian lebih jelas lagi apa itu A, B, dan C, mari kita lihat pada contoh berikut ini. Tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat berikut, yaitu X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini ada nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya. Kita sesuaikan dengan bentuk umumnya. Bila sudah letaknya teratur sesuai bentuk umum, maka mudah untuk mendapatkan A, B, C-nya. Tentu saja nilai A-nya 1. Mengapa? Karena di sini kalau tidak ada tertulis koefisien, tertulis angka, maka nilainya adalah 1. Ingat ya, kalau B-nya jelas adalah 2, C-nya adalah 4. Begitu untuk A, B, dan C-nya. Nah, untuk soal berikutnya ini, kita lihat soalnya, kemudian kita arahkan ke bentuk umumnya. Apakah sudah lengkap nilai A, B, C-nya? Mari kita lihat. 4X pangkat 2 ditambah 5X sama dengan 0. Nah, bentuk umum kita kan AX tambah 2 tambah BX ditambah C. Nah, di sini ada 4X pangkat 2 tambah 5X. Berarti yang terlihat sekali adalah nilai A-nya di depan X pangkat 2 yaitu 4. Kemudian
B-nya di depan variabel X pangkat 1 yaitu 5. Sedangkan C-nya apakah ada? Konstantanya karena tidak ada maka konstantanya 0. Seperti itu. Kalau yang bentuk persamaan kuadratnya seperti ini, 6x pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini adalah koefisien dari x pangkat 2, berarti A-nya adalah 6. Kemudian, ini tidak memiliki variabel, berarti konstanta. Konstantanya adalah negatif 9. Bukan 9 ya, atau positif 9. Perhatikan juga tandanya di depan dari koefisien atau konstantanya tersebut. Karena di sini depannya negatif, maka ditulis juga negatif. Angkut dengan tanda-tandanya. Nah, bagaimana dengan B-nya? Di sini persamaan kuadratnya tidak memiliki variabel X yang berpangkat 1, variabel maksudnya yang berpangkat 1, sehingga dia tidak memiliki B. Maka bisa kita tulis B-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu untuk penjelasan kakak. Nah, kalau yang berikut ini persamaan kuadratnya, kita lihat. Nah, di ruas kanannya tidak sama dengan 0, artinya masih berisi, yaitu X kurang 6. 2X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan X kurang 6. Ini persamaan kuadrat juga disebut, tapi belum membentuk ke bentuk umumnya. Kalau bentuk umum kan ruas kanannya itu tidak ada atau 0. Nah, di sini masih ada. Maka kita himpun semuanya ke ruas kiri agar di ruas kanannya kosong atau 0. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Oh iya, mengapa jadi harus ke bentuk umum? Agar terlihat A, B, dan C-nya secara nyata. Oke, kita lihat ya. Nah, di ruas kiri itu kan untuk sementara ada 2X pangkat 2 ditambah 2X. Nah, ruas kanannya X dikurang 6. Nah, kita pindah ke kiri berata. Kita pindah ke semuanya sehingga yang tadinya yang tadinya X-nya berupa positif, tandanya di kanan, maka sedang ke kiri akan jadi negatif. Ini untuk negatif X-nya. Nah, untuk asal mulanya kan dia positif X. Kemudian udah berpindah ya. Kemudian yang untuk negatif 6 di mula-mulanya dia di kanan, sekarang udah ke kiri. Ini udah ke kiri, maka dia pun berubah menjadi positif. Berlawanan tanda artinya. Nah, sehingga karena semuanya sudah pindah ke kiri, maka di kanan ini sudah tidak memiliki apapun, maka kita tulis 0. Nah, sekarang tinggal menghitung 2X dikurang X saja lagi. 2X dikurang X, hasilnya adalah X. 2 dikurang 1. Ini nilai X-nya di sini 1 ya. Maka hasilnya juga di sininya 1. Nah, mari kita lihat di sini. Ini sebagai A, X pangkat 2. Ini B, X tambah C. Berarti sudah jelas terlihat bahwa nilai dari A adalah 2. Nilai dari B adalah 1. Dan nilai dari C adalah 6. Nah, itu cara mencari nilai A, B, dan C. Kita mengingatkan kembali ya bentuk umum persamaan kuadrat tadi. Kalian masih ingat? AX tambah 2 ditambah BX ditambah C. Nah, ini mengingatkan kembali karena kali ini kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita, yaitu menentukan akar pada persamaan kuadrat dengan teknik faktorisasi. Sebelum ke situ kita harus mengenal dulu yang namanya akar persamaan kuadrat.
Akar persamaan kuadrat itu sama aja dengan nilai X yang memenuhi pada persamaan kuadrat. Ingat ya, satu persamaan kuadrat itu maksimal memiliki 2 akar. Dia memiliki akar-akar yang berjumlah 2. Nah, sekarang mari kita lihat. Sebenarnya ada 3 cara loh untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu. Yang pertama yaitu dengan teknik faktorisasi atau pemfaktoran. Yang kedua, teknik melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, teknik rumus kuadrat atau disebut rumus A, B, C. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah teknik faktorisasi atau pemfaktoran. Sudah siap ya? Oke. Di situ kita harus memperhatikan dulu, ingat nilai pada koefisien A-nya. Ini ada soal teknik faktorisasi untuk persamaan kuadrat dengan A-nya sama dengan 1. Oke, pertanyaannya sekarang tentukan akar-akar persamaan kuadrat sesuai tujuan pembelajaran, menentukan akar. Makanya pertanyaannya adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nah, ini persamaan kuadratnya. X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kalian untuk bisa mencari akar-akarnya, pertama tekniknya adalah mengalihkan nilai A-nya ke C. A-nya ke C dikali. Di sini berarti 1 dikali 12. Berapa? 1 dikali 12 adalah 12. Oke, benar. 12. Nah, sekarang dari 12 tadi kita hubungkan ke nilai B. Cari 2 angka yang menghasilkan 12, angka perkaliannya. Tapi bila ditambah angka tersebut mendapatkan angka B, yaitu di sini 7. 12 itu kan bisa 1 dikali dengan 12. Nah, apakah 2 angka tersebut bila ditambah menghasilkan 7? Ternyata tidak. Ternyata bukan 2 ini ya, tapi adalah 13 ya. Nah, bagaimana dengan 12 itu bisa 2 dikali dengan 6 menghasilkan 12. Nah, apakah bila ditambah menghasilkan 7? Ternyata 8, berarti bukan. Nah, sekarang ada lagi alternatif yang lain menghasilkan 12. 3 dan 4. 3 dikali 4 kan 12. Jika ditambah, apakah menghasilkan 7? 3 tambah 7 adalah 3 tambah 4 adalah 7. Nah, berarti yang diambil 3 dan 4. Maka kita tulis dulu persamaannya, X kuadrat ditambah 7X ditambah 12. Nah, ini ya, ingat adik-adik yang kalian ambil adalah 3 dan 4-nya tadi. Kita tulis dulu. Untuk hasil pemfaktorannya pakai kurung 2 seperti itu. Kemudian di sini karena X pangkat 2-nya itu adalah bernilai 1, maka di sini 1X. Di sini juga 1X atau X saja, X-nya pangkat 1, pangkat 1. X pangkat 1 dikali X pangkat 1 kan menghasilkan X pangkat 2. Oke, itu dulu ya, X dengan X. Sekarang ini kita sudah mendapatkan 3 dan 4. Maka tinggal ditambah 3 dan ditambah 4. Nah, jadi hasil pemfaktorannya adalah X tambah 3 kali X tambah 4. Ini jika yang ditanyakan adalah pemfaktorannya, sedangkan pertanyaan dari awal adalah tentukan akar-akarnya. Maka kalian hanya tinggal menulis, karena tadi kan pemfaktoran yang pertama adalah X ditambah 3, cara mencari akar-akarnya itu disama dengan 0, kemudian turunkan X-nya sama dengan, nah 3-nya ini karena ruas kiri kita pindah ke kanan berubah menjadi negatif 3. Kemudian yang kedua, untuk X tambah 4 sama dengan 0 ya, kita sama dengan 0. Kemudian turunkan X-nya, 4-nya di ruas kiri kita pindah ke kanan berubah menjadi negatif 4.
Nah, akar-akarnya sudah kita temukan, yaitu negatif X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 4. Ini adalah akar-akarnya. Sedangkan yang tadi, ini adalah hasil dari pemfaktorannya. Oke, boleh kakak tuliskan akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 4. Oke, nah ini tuh ya adik-adik, bila sudah menemukan pemfaktorannya atau akarnya dulu deh ya, gini. Ini kan kalian udah ketemu nih akar-akarnya X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 4. Ini negatif ya. Nah, kalian itu kalau ada soal misalnya dari akar-akarnya, diketahui akar-akar seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan pemfaktorannya dari akar-akar? Yang diketahui akar-akarnya, yang ditanya adalah faktor pemfaktorannya. Maka kalian hanya tinggal mengubah aja ya tandanya. Kalau di sini X negatif 3 berarti pasti ya akar-akar yang pertamanya yaitu X tambah 3 karena dia negatif. Oke, kalau dia positif berarti di sininya nanti X kurang 3 gitu aja. Kemudian untuk yang pemfaktoran yang keduanya X karena di sini negatif 4, maka pastinya pemfaktorannya adalah X tambah 4 atau sebaliknya, bila di sini positif 4, maka pemfaktorannya X kurang 4, bersifat bolak-balik untuk tandanya. Nah, jadi dari soalnya bisa dibalik ya, dari akar diketahui bisa kalian menentukan si pemfaktorannya. Nah, dari pemfaktorannya pun bisa kita balik lagi untuk menuju ke persamaan kuadrat. Misalnya ada pertanyaan nih, dari hasil pemfaktoran berikut, ubahlah ke bagaimana untuk mencari persamaan kuadratnya. Kan kalian tinggal mengali aja nih. Kita pakai ini ya, yang warna biru ini. Ini anggap kita udah ketemu nih jawaban pemfaktoran. Nah, atau dari soal dari pemfaktorannya. Maka gimana cara mendapatkan persamaan kuadratnya? Kalian tinggal ngali X dikali X. Hasilnya apa? X pangkat 2. Kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, X dikali 4 adalah 4X. Yang ketiga, 3 dikali X. Tambah ya positifnya, karena positif dikali positif 3X. Yang terakhir, yang keempat, 3 dikali 4 adalah 12. Nih lihat ujungnya, X pangkat 2-nya sama kan udah. Nah, kemudian ujungnya juga tambah 12. Tinggal tengahnya aja lagi nih. Tengahnya ini kan 7X. 4 tambah 3 kan 7. Variabelnya adalah X. Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat tambah 4X. Maksudnya tambah 7X tambah 12. Nah, jadi soal tersebut bisa bersifat bolak-balik. Bisa nanti yang ditanyakan dari persamaannya mencari pemfaktorannya, seperti yang sudah kalian jelaskan. Atau dari pemfaktoran disuruh mencari persamaan kuadratnya, seperti yang kalian yang berwarna kuning tadi ya. Nah, sedangkan dari persamaan kuadrat mau mencari ke akar-akar harus melalui pemfaktoran dulu, baru kalian lihat hasil akhirnya atau tanda positif negatifnya, itu adalah akar-akarnya, berlawanan dari tanda pemfaktorannya. Seperti itu ya, semoga kalian paham. Kali ini yang nilai A-nya tidak sama dengan 1. Nah, bagaimana bentuk persamaan kuadratnya? Yang pasti A-nya yang tidak sama dengan 1, boleh 2, 3, dan seterusnya. Nih. Nah, di sini kakak berikan A-nya 2 ya. Kan tidak sama dengan 1, maka di sini hanya 2. 2X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, mari cari akar-akarnya. Difaktorkan dulu, baru bisa ketemu akar-akarnya. Sebelum kita memfaktorkan, marilah kalikan dulu A dikali C. Nah, A dikali C, artinya 2 dikali 6. Hasilnya, oke, benar, 12. Nah, kemudian dari 12, carilah dua hasil perkalian 12 tadi yang ada hubungannya dengan 7 jika ditambah. Oke, di sini kan 12. Seandainya 2 dikali dengan 6, oke, benar 12. Namun, apabila ditambah, bukan 7, 8. Kita harus ke 7. Nah, sekarang 12, 3 dikali 4.
hasilnya 12. Jika ditambah si 3 dengan 4 tadi, hasilnya adalah 7. Maka clear, dapatlah 3 dan 4. Nah, dari situ kita lihat berarti hasil pemfaktorannya ini udah ketemu ya, 3 dan 4. Yang pertama adalah, jangan lupa 2 kurung, kurung buka, kurung tutup kalian sediakan. Nah, karena di sini ada angka 2, maka 2x, kemudian juga 2x. Karena dia berperangkat 2, maka x-nya 2 kali dikalikan. 2x dengan 2x. Ini tadi ketemu kan sudah si 3 dengan si 4 tadi, maka ditambah 3 ditambah 4. Nah, hasil pemfaktorannya seperti itu. Tapi belum selesai karena tadi di depannya tidak sama dengan 1, maka kalian harus membaginya menjadi 2. Oke ya, ini dibagi ya. Dibagi 2. Oke, dibagi 2. Bisa 2x tambah 3 dibagi 2, bisa 2x tambah 4 dibagi 2. Seandainya kalian membagi 2x ditambah 3 ini dibagi 2, kalian akan terkendala dengan pecahan. Nah, yang enaknya itu si 2x tambah 4 ini dibagi 2. Itu hasilnya tidak menjadi pecahan. Berarti di sini 2x ditambah 3-nya tetap. Nah, yang si 2x ditambah 4-nya dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 2x ditambah 3. Nah, ini 2x bagi 2 kan? X ya, 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, ketemulah hasil pemfaktorannya. Inilah yang dikatakan sebagai hasil pemfaktorannya. Karena kita menanyakan adalah akar-akarnya, setelah ketemu pemfaktorannya, tinggal sedikit lagi. Si 2x tambah 3 tadi, kalian sederhanakan menjadi sama dengan 0 dulu ya ruas kanannya. Ini 2x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian 2x-nya tetap turun. Nah, 3-nya yang tadinya di ruas kiri, kita pindah ke kanan menjadi negatif 3. Nah, x-nya turunkan sama dengan, ini tadi kan bagi, ubah ke kanan menjadi, kali ya, tadi asal mula di kiri, sehingga kalau di kanan menjadi bagi. Hingga sini negatif 3/2. Nah, ini adalah untuk akar yang pertama, x-nya negatif 3/2. Sekarang akar yang kedua, x tambah 2 ini tadi. X tambah 2 kita sama dengan 0. Terus x-nya kita cari. Jadi negatif 2. Nah, hasilnya yaitu x sama dengan negatif 3/2 dan x sama dengan negatif 2. Ini yang dikatakan sebagai akarnya. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana dengan penjelasan Kak Ili? Sudah paham? Adik-adik, kesimpulan pelajaran pada persamaan kuadrat ini yaitu sebelum kalian memfaktorkan atau melakukan teknik faktorisasi, jangan lupa perhatikan koefisien A-nya apakah sama dengan 1 ataukah tidak sama dengan 1. Ada sedikit cara yang berbeda. Kemudian untuk A itu adalah koefisien, untuk B juga koefisien pada variabel X, dan C-nya adalah konstanta. Adik-adik, belajarlah terus dengan semangat, karena semua yang kalian lakukan itu akan bermanfaat untuk kemudian. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.